Shalom Bapak Ibu Saudara dari Bukit Sion. Kami berharap bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu bersyukur menikmati berkat dari Tuhan. Hari baru Tuhan karuniakan. Di hari ini 15 Desember 2021. Sebagaimana biasanya kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja. Mika pasal 4. Mika pasal 4. Tetapi sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Tiada lain yang kami sembah dan kami puji. Tiada lain yang kami tinggikan dan muliakan selain Engkau ya Tuhan, ya Allah kami, pencipta alam semesta, pemilik diri dan hidup kami. Kami menikmati berkat-Mu setiap hari. Di masa lalu Tuhan mengasihi kami, hari ini Tuhan mengasihi kami, dan bahkan dalam kekekalan Tuhan mengasihi kami, orang yang percaya. Saat ini firman-Mu akan kami baca. Kami mohon Roh Kudus menolong, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penguatan, menjadi pembimbing, menjadi pengajar, sekaligus menjadi koreksi dan teguran bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mika pasal 4 ayat 9 sampai 14. Mika 4 ayat 9 sampai 14. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu? Sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel.
Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini judul renungan yang saya berikan adalah derita awal berkat. Derita awal berkat. Kita familiar dengan pepatah yang mengatakan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan itu juga menjadi kenyataan. Orang yang susah setengah mati hidup, bekerja, berjerih lelah, kemudian hari bersukacita karena pekerjaannya, karena usahanya, karena perjuangannya. Dan kita tidak mendengar pepatah bersusah-susah dahulu, bersusah-susah terus. Tak ada pepatah seperti itu. Dan rasanya tak ada hidup yang seperti itu. Kita juga tak mengenal pepatah yang mengatakan bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Tak kita kenal pepatah itu. Tapi rasanya juga banyak yang terjadi. Walau tak diungkap orang. Tapi banyak orang yang bersenang-senang karena dimanjakan, akhirnya menderita kemudian. Bacaan kita tentang orang Yehuda di Yerusalem diberi kekuatan oleh Tuhan melalui Nabi Mikah, dinubuatkan bahwa mereka akan menderita seperti perempuan yang melahirkan. Apa yang terjadi ketika perempuan melahirkan? Dia sakit. Bahkan kata penelitian, menurut penelitian, sakit yang paling sakit adalah melahirkan. Tetapi sesudah si bayi lahir, si kecil lahir, sakit itu segera sirna, segera hilang, diganti dengan sukacita besar. Dan itulah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Mika di sini. Saat rakyat Yehuda berteriak, mengadu di ayat 9 dan 10. Karena mereka harus dibawa ke Babel. Tapi penderitaan di Babel kurang lebih 50 tahun. Kemudian rombongan pertama pulang. Justru di sanalah Tuhan melepaskan. Di sanalah Tuhan menebus. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi hukuman pembuangan atau derita yang harus mereka alami disengaja oleh Tuhan. Dibuat, dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan mereka. Agar mereka berbalik, agar mereka bertobat, datang kepada Tuhan. Yang sebelumnya mereka tidak hiraukan. Yang sebelumnya mereka tidak sembah. Yang sebelumnya mereka selalu berontak kepada Tuhan. Tuhan sengaja menghukum mereka dengan bangsa-bangsa, terutama Babel, sehingga mereka dibuang ke Babel. Mereka dikalahkan, tapi di sanalah Tuhan melepaskan. Dan pada akhirnya nubuat Mika terjadi benar-benar. Mereka dibuang, tapi kemudian dikembalikan. Bangsa-bangsa yang menghukum mereka juga dihukum oleh Tuhan. Nubuat janji Tuhan digenapi. Tergenapi dalam sejarah. Orang-orang Yehuda dibuang tahun 586 sebelum Masehi atau sebelum Kristus. Tapi kemudian rombongan pertama kembali dari sana tahun 536 atau 50 tahun. Kemudian rombongan lain menyusul. Jadi derita
awal berkat. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yehuda. Tuhan menempa kita dalam berbagai bentuk penderitaan, kesulitan, agar berkatnya makin nyata. Karena itu jugalah yang Ia lakukan demi kita manusia berdosa. Tuhan Yesus diizinkan menderita dari lahir sampai mati di kayu salib, agar Ia ditinggikan oleh banyak bangsa ketika Ia bangkit dan naik ke sorga. Miliaran orang menyembahnya, percaya kepada Dia, datang kepada Dia, karena di dalam Dialah berkat yang terbesar tersedia. Berkat yang terbesar dijanjikan oleh Tuhan. Bukan hanya keselamatan kekal, tetapi hidup kekal bersama Tuhan, sumber berkat, sumber hidup. Di dalam Dialah berkat sepenuhnya ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati. Mari datang kepadanya, mari bertobat, mari berbalik. Mari kita melihat rancangan Tuhan. Rancangan terbaik dari Tuhan. Walau kita harus menderita, walau kita harus menghadapi kesulitan, percayalah. Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang percaya kepada Dia, bagi orang yang bergantung kepadanya, bagi orang yang berharap kepadanya. Percayalah. Percayalah dengan segenap hati, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan kasih sayang-Mu yang sungguh-sungguh kami rasakan. Terima kasih firman-Mu yang boleh kedengaran pagi hari ini. Kiranya oleh kekuatan Tuhan sendiri kami diteguhkan, kami dikuatkan menjalani hidup. Kami tidak takut ketika harus menghadapi derita dalam berbagai bentuk. Kalau itu diizinkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membawa berkat bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati gerejamu di muka bumi, bentuklah sedemikian rupa, agar menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi garam dan terang. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, diberi kekuatan hikmat, pemerintah menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terutama di masa sulit, masa pandemi, kami bersyukur Tuhan mengasihi mereka. Kasihani sama kami yang dilanda musibah, bencana alam di berbagai tempat. Peliharakan mereka agar mereka tahu bersyukur kepadamu. Dan kiranya kami semua saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh rencana-rencana kami pribadi lepas pribadi, tugas tanggung jawab kami, usaha kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami, pasangan hidup, kiranya di dalam keluarga kami masing-masing nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Kiranya dalam tugas tanggung jawab kami nama Tuhan makin dimuliakan, makin ditinggikan. Kiranya pekerjaan kami sehari-hari menjadi ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Apapun bentuknya, dimanapun kami bekerja, di sanalah kami menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.